Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan melihatnya dari sudut pandang fundamental, khususnya value investing. Emiten yang kita bahas kali ini adalah BRIS dan BBCA, keduanya bank ya. Disclaimer dulu, analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah sebagai bahan edukasi atau pertimbangan. Oleh karena itu, setiap investor punya cara, pola, dan sistem masing-masing ya. Kemudian hasil dari pembahasan kita ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten ya. Begitu pula juga tujuan akhirnya adalah kita misalnya kalau membeli saham ini adalah untuk tujuan yang jangka panjang, artinya kalau bisa setelah beli ini kita tahan selama kita bisa, selama fundamentalnya tidak berubah ya. Maka tujuan kita pada titik ini adalah membeli sebuah saham perusahaan sebagaimana kita pemiliknya. Jadi kita tahan selama kita bisa, selama fundamentalnya masih baik. Itu yang kita maksud dalam pembahasan ini ya. Bukan masalah beli atau keluar secepatnya ya. Baik, kita akan cek dulu yang pertama ya. Yang pertama ini BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Jika dirasa bermanfaat pembahasan kita ini ya, jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan share ya. Dan juga bila Anda merasa ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silakan juga mentransfer ke rekening yang tersedia. Oke. Kita punya dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 ini untungnya 14%, triwulan 2 ini untungnya 15%. Berarti perusahaan ini termasuk perusahaan yang untung agak besar ya. Karena menurut saya pribadi di atas 10% keuntungan bersih itu sudah besar. Kemudian kita lihat dulu yang dari segi permodalan ini ada peningkatan, kemudian keuntungan juga ada peningkatan, harganya meningkat besar juga. Kemudian dana pihak ketiga ada sedikit berkurang. Kemudian retail juga ada berkurang sedikit ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi valuasi ya. Bahwa di harga 3.600-an ini, harga itu sudah melebihi nilai buku perusahaan ya. 2,3 kali lebih mahal. Artinya kalau PBV itu PBV 3 ya. Sementara maksimal yang kita tuju adalah ini PBV 2 di 1.800-an. Sehingga untuk saham ini, maka kalau untuk tujuan bagger di PBV 2 dia sudah terlewati ya. Jadi istilahnya untuk bagger itu bisa cuma agak lamban, mungkin seperti itu ya. Yang kedua dari maksimal beli di 1.300-an, berarti sekarang juga harga ini sudah di atas dari maksimal beli kita. Kita harus merogoh kocek 1,25 kali lebih mahal. Jadi simpulannya untuk perusahaan ini ya, kalau kita beli di saat ini berarti kita harus menambah lagi modal 125% plus baggernya sudah terlewati ya. Namun dari segi data yang kita dapatkan di sini bahwa perusahaan ini untungnya kan besar, sehingga harga yang tinggi ini ya, valuasinya yang mahal ini karena untungnya ini besar. Yang kedua, perusahaan juga membagikan dividen 14%. Ini termasuk kecil ya, walaupun sudah berarti tinggal menunggu adjustment berikutnya. Namun dari DPR yang sebesar itu, sekecil itu ya, dividen yieldnya hanya 0,67%.
sehingga valuasinya mahal dan juga dividen tidak mendukung. Dari segi ketahanan perusahaan ini semuanya oke, tidak ada masalah ya. Dan kepemilikan ini retailnya hanya 9%, rentan untuk volatilitas harga ya, naik turunnya itu cepat, sehingga dapat kita ambil sebuah kesimpulan sementara untuk perusahaan ini, yaitu ini berarti di harga ya, harganya yang sudah tinggi. Jadi satu saja lagi untuk perusahaan ini, harganya sudah ketinggian. Mungkin tadi karena kepercayaan dan euforia masyarakat sudah terlalu besar sehingga mengakibatkan harganya sudah naik tinggi ya. Kalau kita pribadi ya melihat saham ini, mungkin bagi growth investing mereka menyukai ya, artinya masuk di perusahaan ini, tapi bagi kita dipertimbangkan untuk masuk tetapi menunggu ada ayunan turun dulu ya, menuju ke titik keseimbangannya. Jadi untuk turun-turun berikutnya kita ini lebih fokus pada menunggu harga ya. Nanti setelah itu selesai baru kita menghitung dividen payout ratio-nya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kita akan membahas BBCA, sama ya, bank juga ya. Kalau tadi bank syariah, ini bank umum swasta ya. Baik, yang kita dapatkan, kita punya dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 untungnya 22%, triwulan 2 untungnya 21%. Ini sudah fix, berarti keuntungannya sangat besar sekali ya. Kalau sampai 20% itu sudah sangat besar sekali. Kemudian kita bandingkan dari permodalan, ini ada peningkatan, keuntungan ada peningkatan, harga juga meningkat. Tetapi dana pihak ketiga ini ada penurunan dari triwulan 1 ke triwulan 2. Kepemilikan aman karena hanya 42% yang ada di bursa. Baik, kita akan cek lagi dari segi harga. Harga sekarang nih yang terbaca 10.325 ya. Kita mengeceknya dari segi valuasi dulu ya, bahwa di harga sekarang 10.325 ini ya. Baik, data terbaru 10.650 ya. Dari data ini kita mendapati bahwa harga sekarang ini dibandingkan nilai perusahaannya itu sudah 4 kali lebih mahal daripada nilai bukunya, sehingga harga sekarang ini istilah di beggar, kalau target kita beggarnya di PBP 2, maka ini sudah terlewatkan. Kemudian bisakah dia beggar? Mungkin saja dia beggar, tetapi mungkin lamban. Yang kedua, bagi growth investing mungkin saja mengejar saham ini ya, bagi yang growth investing ya. Tapi bagi saya pribadi bahwa untuk saham ini valuasinya sudah mahal ya. Kemudian untuk maksimal belinya juga di 4.000-an, berarti harga sekarang kalau kita beli ya kita harus menambah 1,56 kali, sehingga valuasinya ini kalau beli sekarang ya kita harus menambah permodalan 1,56 kali, dan potensi beggar itu sudah terlewati ya, sehingga valuasinya mahal. Namun untuk bagian 2, perusahaan bagikan dividen 68%, berarti sudah memenuhi kriteria kita. Namun dari 80% ini ya, di triwulan 2 ini hanya dividennya 2,67% untuk dividen yieldnya ya, berarti kurang dari 3%, sehingga valuasinya mahal dan dividennya kecil ya. Namun yang jelas kita ketahui bahwa perusahaan ini untung besar, berarti di sini harga yang tinggi ini memang masyarakat ataupun investor berani menghargainya tinggi karena harganya
perusahaannya yang untung besar ya, sehingga ini dikategorikan growth investing. Bagaimana dengan pendapat saya pribadi? Saya pribadi tentu menganggap bahwa perusahaan ini bagus, perusahaan ini baik, tidak ada masalah sama sekali. Hanya bahwa untuk saat ini belum saat yang tepat untuk masuk kalau menurut saya ya. Next kita lihat dari segi free cash flow-nya, dari segi ketahanannya semuanya oke ya. Tidak ada masalah, bahkan kepemilikannya pun tidak ada masalah, sehingga kita mengambil kesimpulan sementara untuk saham ini ya, untuk emiten ini ya, hanya di harga saja lagi ya, hanya di harga saja karena semuanya sudah dalam kategori baik. Jadi istilahnya untuk perusahaan ini hanya valuasinya saja yang ketinggian. Bagi Anda yang sudah membeli di bawah, tentu saja ini sudah beggarnya berkali-kali ya. Tapi mungkin istilahnya untuk kita yang baru masuk di bursa saham, tentu saja saham seperti ini bukan untuk kita, tetapi kita mencari saham yang berada dalam kategori bawah untuk bisa menuju seperti Bank BCA ini yang kita harapkan di masa depan ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa perusahaan ini untung besar, sangat bagus ya, hanya di masalah valuasi saja ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk dua saham yaitu BRIS dan BBCA ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.